Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Evi Fatimah Rusdia MAG selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat, Ibu Umi Rodlia M. Hum selaku narasumber kita pagi hari ini, dan juga sahabat perpustakaan UINSA yang berbahagia. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur eh, kita bisa dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam kegiatan pemanfaatan database dalam penelitian. Tak lupa sholawat besar salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yakni Adinul Islam. Baik Bapak Ibu, sahabat perpustakaan UINSA, pada pagi hari ini kita tahu semua bahwa kita akan mengadakan, maksud saya kita akan berdiskusi terkait dengan materi pemanfaatan database dalam penelitian, yakni ini adalah terkait materi literasi informasi yang selalu akan dihadirkan oleh perpustakaan UINSA untuk memberikan informasi-informasi terutama untuk sivitas akademika. Baik, untuk acara hari ini yang pertama yakni akan dibuka langsung oleh Profesor Dr. Evi Fatimah Rusdia MAG selaku Kepala Perpustakaan UINSA, dan kemudian nanti akan langsung dilanjut oleh narasumber kita Ibu Umi Rodlia. Baik, masuki acara yang pertama, yakni mari kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Masuki acara yang kedua, yakni pembukaan, akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala Perpustakaan UINSA, yakni Ibu Profesor Dr. Evi Fatimah Rusdia MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya hormati warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor yang mestinya hari ini bisa hadir, tapi ternyata ada beberapa agenda yang bersamaan sehingga saya langsung diutus untuk mengawal kegiatan ini. Eh, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan semoga selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, literasi informasi yang saat ini kita selenggarakan adalah agenda pertama eh, terkait dengan apa namanya kegiatan literasi informasi di tahun ini, sehingga agenda pertama ini akan menjadi habit kita bersama, bahwa hari ini tanggal 21 bulan 5 2024 ini akan kita mulai pemanfaatan eh, database ya, Scopus dalam penelitian. Yang besok kita akan melaksanakan pada hari Rabu dengan topik pemanfaatan e-resource dalam penelitian dan pendidikan, dan yang ketiga besok juga akan kita lakukan literasi informasi terkait topik pemanfaatan SLR atau bibliometrik dalam penelitian. Ini karena kegiatannya itu mestinya setiap hari itu ada satu materi, maka karena karena Kamis besok itu Kamis tanggal merah, maka yang bibliometrik atau SLR kami taruh di hari Selasa, ya, yaitu di hari sore, siang hari. Tetapi besok saat kita sudah minggu efektif, insya Allah di 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, kita selalu memberikan layanan literasi informasi kepada Bapak Ibu semua. Agenda sementara ini adalah tiga ini, yaitu SLR, apa namanya, pemanfaatan database Scopus, kemudian pemanfaatan e-resource dan pemanfaatan SLR atau apa namanya bibliometrik dalam penelitian, ya.
Semoga layanan baru ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu antusias ya dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi ini minggu ini adalah minggu pembuka. Insya Allah minggu ke depan juga kita akan membuka layanan ini. Jadi akan kita lakukan secara pergantian. Jika hari ini tidak bisa ikut, maka besok bisa ikut dalam onsite. Jadi kita bikin layanannya dalam bentuk online dan onsite. Minggu pertama ini saya mohon maaf Bapak Ibu mewakili para Bapak Ibu pimpinan untuk membuka karena ini adalah layanan baru dan karena database Scopus itu juga kita baru berlanggan di tahun ini sehingga kita perlu secara masif mensosialisasikan. Jika nanti dalam 1 bulan ini kita sudah jenuh, tentunya kita akan melakukan layanan dalam bentuk yang lain. Misalnya saat ini kita sedang menginisiasi proses perubahan eh, apa itu namanya plagiasi checker dari Turnitin ke Drillbit ya. Nah itu saya yakin nanti perlu bertemu kembali untuk mensosialisasikan dan apa ya, mengakrabkan diri kita dengan platform yang baru tersebut. Kenapa kami mengganti itu, Bapak Ibu? Karena secara manajemen Turnitin berubah, ya, tidak lagi orang-orang yang lama, tapi orang-orang yang baru dan eh, ini nampaknya seluruh PT KIN juga akan bersepakat untuk beralih dari Drillbit dari Turnitin ke Drillbit. Demikian juga yang dari PTN umum, saya kira juga banyak yang beralih ke selain Turnitin ya, karena di Turnitin itu kita tahu sendiri bahwa student kita sangat terbatas ya, akses student kita sangat terbatas. Yang Drillbit ini semua student ya, free access untuk all student ya, dan itu sangat menguntungkan untuk kita semua ya. Jadi demikian Bapak Ibu, saya kira monggo nanti kita menyimak bersama-sama hari ini Bu Umi yang akan memberikan materi tentang pemanfaatan database Scopus. Besok pagi hari Pak Hari ya akan memberikan materi tentang pemanfaatan e-resource ya, dan yang siang harinya Bu Amira nanti akan memberikan materi pemanfaatan SLR atau bibliometrik ya dalam penelitian. Saya yakin ini adalah beberapa materi, 3 materi ini adalah 3 materi yang sangat menarik karena kajian-kajian literatur review sekarang kita sudah bergeser tidak lagi manual, tetapi sudah dibantu oleh artificial intelligence. Demikian juga Scopus saya kira nanti banyak memberikan tempat atau fitur yang sangat membantu kita semua untuk bisa melakukan semacam analisis sistematik literatur review atau banyak informasi yang sangat dimanfaatkan dari fitur-fitur Scopus dan tentunya kami sangat berharap apa yang dilanggan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya ini benar-benar bermanfaat untuk eh, pemustaka atau Bapak Ibu sekalian baik dari unsur dosen, dari unsur teknik dan dari unsur mahasiswa-mahasiswi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mewakili pimpinan, mewakili Pak Rektor dan karena kita ini di bawah apa namanya koordinasi dengan Pak Warek satu juga mewakili Pak Warek satu, kami tentunya sangat berharap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Profesor Dr. Evi Fatimah Rusdia MAG selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih atas sambutannya. Dan selanjutnya pada acara inti pagi hari ini yakni materi terkait dengan pemanfaatan database Scopus dalam penelitian oleh Ibu Umi Rodlia M. Hum. Ibu Umi, apakah sudah siap, Bu? Oke, Mbak Vida. Oke, ya baik kepada Ibu Umi Rodlia M. Hum. Dipersilahkan. Ya, mohon maaf sebelumnya kita bisa berfoto dulu ya, Mbak Vida. Oh iya baik. Silakan, Ya silakan. baik Bapak Ibu sahabat Perpustakaan UINSA, agar lebih semangat lagi dan lebih meriah lagi nanti kita sesi foto dulu ya, mumpung lagi seger-segernya ini. Baik, gimana Mbak Mira? Dipandu? Oke, baik, halaman pertama. Pak Babil. Salam literasi ya, Bapak Ibu ya.
Mohon Salam untuk literasi. dibuka untuk kameranya. Baik, salam literasi. Satu, dua, tiga. Baik. Baik, selanjutnya halaman kedua, monggo untuk dibuka ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Mira. Baik, langsung saja materi utama pada pagi hari ini, yakni pemanfaatan database Scopus dalam penelitian yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Umi Rotlia M. Hum. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vida. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Bisa Ibu, monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali secara daring ya, walaupun secara daring. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk saling sharing bersama. Eh, Kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara pagi ini. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Ibu Dr. Fatimah Turasdia, eh, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Izinkan saya ingin sharing bersama hari ini tentang bagaimana kita penelusuran di Scopus ya. Izin share dulu Bapak Ibu. Pak Habib mungkin dimatikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada tahun 2024 ini perpustakaan Winsa telah melanggar database Scopus ya untuk bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika. Apa sebenarnya database Scopus ini? Manfaatnya apa dan bedanya apa dengan e-jurnal yang sudah lama kita langgan misalnya? Mari kita nanti coba eh, apa namanya kaji bersama. Mungkin untuk mengawali ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa karakteristik e-resource ya. Sumber-sumber elektronik itu mungkin ada beberapa karakteristiknya ya. Mungkin kita mulai dari yang nomor dua ya. Yang kita kenal selama ini ada e-jurnal, e-book gitu ya. Seperti database Springer, ProQuest, EBSCO, mungkin Cambridge, Scientific, dan sebagainya. Itu adalah sebuah database yang menyediakan full text dari artikel jurnal ilmiah internasional gitu ya. Tentu dari situ kita bisa mengambil beberapa artikel yang bagus untuk referensi dari tulisan kita. Nah, kemudian eh, ada namanya indexing jurnal. Yang ini yang pertama ya, ada indexing jurnal itu seperti apa? Seperti Scopus misalnya, Google Scholar, ada Sinta, ada Web of Science. Indexing jurnal sebenarnya tujuan utamanya bukan bukan menyediakan
full text artikel sebagaimana kalau kita menelusur di e-jurnal ya. Tetapi sebuah indexing jurnal itu eh, menampilkan sebuah profil dari sebuah jurnal atau artikel jurnal atau profil dari autornya ya penulis atau profil dari institusinya juga untuk kepentingan analisis tren topik riset gitu. Jadi seperti Scopus, Sinta, Web of Science itu dia tidak menyediakan full text dari artikelnya. Nah, tetapi apakah kita tidak bisa mendapatkan full text-nya di Scopus misalnya? Tentu bisa, tetapi ada catatannya. Maksudnya kalau seandainya di kebutuhan yang kita akses itu merupakan open access atau jurnal-jurnal yang diterbitkan dari database yang sudah kita langgan. Nah, tentu saja kita bisa mengaksesnya. Tapi mungkin juga ada beberapa yang kita temukan di eh, artikel jurnal dari Scopus itu kemudian tidak bisa diakses karena kita belum melanggan misalnya. Itu mungkin. Tapi karena itu memang bukan tujuan utama dari sebuah indexing jurnal. Nah, jenis atau karakteristik yang ketiga ada dataset. Dataset ini eh, lebih dari sekedar e-jurnal. Jadi dia merupakan tidak hanya menyediakan e-jurnal atau e-booknya, tapi juga elemen-elemen lain yang dibutuhkan oleh sebuah penelitian. Misalnya datanya, kemudian eh, apa ya, sampai kepada mungkin contoh-contoh dari eh, apa namanya eh, toolnya, kemudian sampai ke hasil surveinya dan sebagainya gitu ya. Itu ada misalkan dataset ini seperti series method atau OSIRIS atau hukum online. Jadi di seed research method ini yang dikeluarkan oleh seed ya, itu tidak hanya artikel atau ebook di sana, tetapi juga ada dataset, ada survei, hasil surveinya dan banyak lagi. Nah, kemudian ada juga karakteristik yang lain dari sebuah elektronik sumber elektronik yaitu seperti repositori. Nah, repositori ini bukan publisher ya, dia sebuah penyimpanan atau archiving gitu yang biasanya berisi skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, masing-masing dari apa ya karakteristik jurnal ini yang mungkin kita harus kenali. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk mengupas tentang Scopus ya, yang kita sudah langgan di tahun ini. Kita berharap kita bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan kualitas riset kita. Ini kok, sorry, maaf, bisa di ini ya. Ini sudah berganti ya. Oke, apa saja yang bisa dijawab dengan database Scopus ini ya? Di antaranya adalah untuk kita menemukan ide dari sebuah riset atau ketika kita mau meneliti, mungkin idenya kita bisa terinspirasi ya dari ketika menelusur di Scopus ini. Jadi analisis trend research, sorry. Eh, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menelusur tentang di situ strategi penelusuran yang baik untuk eh, apa namanya menemukan referensi yang relevan, yang bebas dengan topik yang akan kita teliti misalnya. Kemudian yang ketiga, dari Scopus ini kita juga bisa mendapatkan analisis data riset, baik riset tentang autornya, kemudian sebaran dari sebuah topik tertentu, atau tentang sumber dan afiliasinya misalkan. Itu bisa kita temukan dengan Scopus ini. Yang selanjutnya juga kita bisa mendapatkan informasi tentang submission. Kalau kita mau mensubmit sebuah tulisan kita ya, artikel kita ke jurnal misalnya. Kita akan diberikan informasi tentang perangkat publikasi, tentang bagaimana mengenal jurnal bereputasi,
tentang status jurnal dan sebagainya ya, kemudian coverage-nya dan sebagainya, menentukan jurnal apa yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Nah, beberapa hal ini yang mungkin kita bisa nanti temukan jawabannya melalui penelusuran di Scopus. Pertanyaan apa lagi sih yang mungkin bisa kita jawab? Di antaranya mencari expert bidang keahlian tertentu. Mungkin kita mau mengundang narasumber ya untuk conference gitu misalnya ya. Itu apa sih topik tertentu itu expertnya siapa gitu misalnya. Kemudian memantau perkembangan publikasi lembaga atau memantau perkembangan publikasi pakar tertentu misalnya. Itu juga bisa kita lihat dari nanti dari Scopus ini atau lain sebagainya. Oke, kita mungkin langsung aja ke database-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin juga bisa eh, langsung me, apa namanya ini ya membuka juga, bisa mengakses juga biar nanti bisa bersama-sama eh, mempraktekannya gitu. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan di kampus itu sudah otomatis bisa mengakses walaupun eh, belum register ataupun tidak login ya, itu bisa. Jadi alamatnya scopus.com, bisa juga langsung diakses di sini. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di kampus, tentu otomatis Scopus ini bisa diakses. Nah, hanya saja ketika Bapak Ibu di luar kampus, tentu Bapak Ibu harus register dulu. Nah, Bapak Ibu meregister ini em, sama dengan ID ketika Bapak Ibu di Elsevier ya. Bagi mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akun di Elsevier itu bisa, atau Sign Direct ya, itu bisa dipakai. Hanya saja nanti diaktifkan remote access-nya. Mohon Bapak Ibu menggunakan email dengan domain Winsa ya. Jadi seperti ini, kami misalkan ini pemirodia@winsa.ac.id. Jadi email Winsa walaupun dibuat di luar kampus itu sudah bisa digunakan untuk akses ya dari luar kampus. Tidak harus di kampus ketika register. Um, Asalkan menggunakan email domain Winsa, Winsa ACID ini. Nah, eh, ketika sudah membuat akun ini, nanti Bapak Ibu pastikan em, klik dulu, buka dulu Sign Direct ya. Di sini dibuka Sign Direct. Kemudian di ini ya halaman paling bawah. Ini kan login kita di Sign Direct ya. Ini kita geser ke bawah sampai di bawah ini ada remote access. Ini terlihat ya Bapak Ibu? Enggak muncul. Muncul enggak? Iya, ini yang di bawah ini ada remote access, ini diaktifkan dulu. Kemudian masukkan emailnya. Nah, nanti em, inbox dari email itu kita kita klik. Nah, itu berarti kita sudah bisa akses di luar kampus. Jadi setelah membuat akun, Bapak Ibu masuk di Sign Direct, aktifkan remote access-nya. Nah, itu otomatis Bapak Ibu sudah bisa akses di luar kampus. Jadi daftarnya mandiri, Bapak Ibu bisa daftar sendiri asalkan dengan email Winsa. Ngapunten Oke. Bu, untuk mendapatkan email Winsa itu bagaimana Bu? Caranya Bu? Eh, Ngapunten, ini Oke. sinten nggih? Saya Nurholis Bu, Mahasiswa atau dosen? mahasiswa, mahasiswa SI Bu, Mahasiswa S3, S3. studi Islam, nggih. Eh, Semester 2 belum nih. punya belum punya ini, belum punya email Winsa. Belum, belum Bu, belum punya. Ngurusnya di mana? Mohon maaf, Pak Nurholis dan Bu Umir, kira-kira ini untuk pertanyaannya nanti di akhir sesi atau Oh, bagaimana, nggih, Bu nggih. Umir? Nggih, baik. Baik, Oh, nggih, kita nggih. lanjut Terima dulu kasih. nggih. Mohon maaf Nggih, Bapak. nggih, terima kasih, nggih. Nggih.
Oke, terima kasih Pak Nurbalis. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah di kampus, otomatis sudah bisa akses ya. Kita kembali ke sini ya, ke Scopus. Nah, di Scopus ini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Kalau kita mau ini ada dokumen, ada author, ada research discovery, ada organisasi. Nah, kita di dokumen dulu ya. Ini ada pilihan yang bisa kita pilih di sini. Apakah kita mau menelusur melalui pengarang atau abstrak, keyword gitu ya. Nah, pilihan ini artikel, title, abstrak, dan keyword itu memungkinkan kita untuk menelusur topik tertentu, baik itu ada di keyword, di abstrak, atau di judul. Nah, kalau ketiga-tiganya itu tingkat relevansinya tentu akan lebih tinggi ya dari topik yang kita cari. Kita coba aja misalnya seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan apa namanya fase tertentu ya. Misalnya kita tambah dari misalnya artificial shape. Nah, hasil penelusuran ini Bapak Ibu bisa memfilter. Di sini ada filternya. Kalau kita mau apa ya membatasi temuannya, kita bisa klik yang di sini individual. Nanti kemudian misalkan kita batasi di berapa tahun terakhir misalnya. Eh, itu bisa kita pilih tahunnya, kemudian klik limit to. Nah, atau kita juga bisa membatasi khusus untuk apa namanya artikel mungkin ya, atau kita batasi di apa namanya bahasanya, misalnya khusus bahasa Inggris saja, sebagainya. Misalkan khusus bahasa Inggris, kemudian dan nanti mungkin lebih mudah untuk membacanya. Kemudian dari hasil ini sebenarnya kalau di Scopus itu sudah ada hasil analisisnya ya, analisis sederhana bisa dilakukan oleh database Scopus ini. Tapi di sini analisis SAT, nanti kita akan diarahkan kepada em, hasil dari temuan ini, itu secara dokumen itu perkembangan topik ini dari tahun ke tahun, apakah dia meningkat atau dia sempat turun di tahun berapa dan sebagainya. Ini ada analisis dokumen sudah dibuatkan secara sederhana oleh Scopus. Nah, kalau mau langsung ke dokumennya ke masing-masing tahun, di sini kita langsung klik pada tahun ini, kita langsung di dokumennya. Nah, selain eh, analisis pergerakan per tahunnya ini, kita juga bisa melihat perkembangannya sebenarnya di negara tulisan itu di negara mana saja misalnya. Sudah selesai videonya. Nah, ini tentu lebih banyak yang paling banyak di Amerika Serikat misalnya, kemudian ada India dan sebagainya. Indonesia seperti apa? Apakah ada bisa kita bisa geser di sini Indonesia? Nah, kita bisa lihat perbandingan topik ini di bahasa Indonesia dengan negara lain. Misalnya seperti apa? Ini ada analisisnya. Nah, kita juga bisa melihat eh, analisis resource-nya ya, sumbernya ya. Ini topik ini diterbitkan di jurnal apa saja misalnya. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini yang paling banyak itu terbit di jurnal apa. Nah, ini misalnya topik tertentu yang Bapak Ibu telusur kemudian diarahkan pada eh, jurnal-jurnal yang menerbitkan ini. Nah, kita bisa klik di sini untuk
keterangan jurnalnya. Misalkan jurnal ini, Journal of Data Tech and Privacy. Nah, di sini kita bisa lihat keterangan jurnal ini ya, berapa set skornya, SJR-nya gitu ya. Kemudian coverage-nya ini tahun 2011 sampai 2023 misalkan ya. Jangan sampai nanti ketika kita submit itu, kemudian dia di discontinue misalnya. Nah, ini juga ada keterangan set score di sini. Per tahunnya seperti apa. Nah, ini persentasenya 50 misalnya. Kemudian coverage-nya untuk melihat perkembangan dokumen per tahunnya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada dari jurnal ini dokumen itu melonjak di tahun tertentu misalnya, nah, itu juga perlu kita waspadai ya eh, untuk pertimbangan kita ketika mensubmit jurnal. Jadi bagaimana statusnya, kemudian pergerakan dokumennya gitu. Nah, ini untuk melihat eh, apa status dari jurnal itu. Nah, kalau untuk melihat apakah dia ini statusnya apa ya Q1 atau berapa misalnya kita bisa copy di sini jurnalnya kemudian kita ya walaupun kita sudah tahu juga ya dari side score ini kalau ini mungkin sekitar ini uh, belum di tiga antara ketiga dan kedua kita copy judulnya kita masuk ke source kemudian kita ambil di sini judul ya dari judul jurnal ya tadi tiga piece dan di sini nah ini kemudian kita bisa klik di sini misalkan apakah dia kedua kita play bukan klik lagi tadi dari nah ini berarti dia ketiga ya di uh, tiga seperti itu. Em, oke kita bisa break lagi. Di samping itu kita juga bisa melakukan penelusuran melalui tag-tag yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa juga menambahkan ini eh, jika ingin ditambahkan kata kunci yang lain, misalnya ya, oke, Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala di apa namanya di fokusnya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang di luar kampus ya, ada yang di luar kampus jadi nggak bisa praktek. Jadi kalau di luar kampus itu harus harus login dulu, harus register dulu ya. Kalau kita mau ini mau praktek apa namanya untuk loginnya ya, registernya
Bapak Ibu yang penting dengan email kampus yang @uinsa.ac.id. Nah, selain itu juga ada menu author. Nah, ini kalau kita ingin melihat misalnya apa namanya terbitan dari pakar tertentu misalnya ya. Ini uh, rektor ini ya misalnya ini ada delapan dokumen yang apa namanya terindeks Scopus di sini. Nah, kita juga bisa melihat di sini kita bisa urutkan berdasarkan citasi yang paling tinggi. Jadi side by high ini ya, kita urutkan misalkan. Tadi juga gitu ya, kita menelusuri kita juga bisa eh, mengurutkan sesuai dengan urutan misalkan yang paling banyak disitasi. Bisa kita atau yang paling rendah. Nah, itu bisa kita pilih di sini urutannya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apa namanya koautornya. Jadi kolaborasinya dengan siapa aja itu bisa kita lihat di sini. Hmm, Itu kalau kita mau melihat apa namanya tampilan dari eh, pakar apa ya profil dari autor. Nah, kemudian kita juga bisa melihat secondary dokumen artinya yang dia sebagai penulis kedua misalnya itu juga ada keterangan di sini dokumennya apa saja tuh. Dan selanjutnya ini kita back lagi kalau eh, kita ingin melihat dari researcher discovery ya. Ini kalau kita mau menelusur eh, seorang pakar di pada bidang tertentu, misalkan bidang climate change misalnya. Ini siapa pakarnya misalnya di bidang itu. Nah, di sini yang paling tinggi apa namanya dokumennya yang paling banyak dari indeks Scopus, yang paling banyak disitasi, indeksnya paling tinggi, nah ini bisa diurutkan di sini. Highest H index misalnya. Nah, ini yang paling. Nah, ini bisa digunakan referensi buat kita untuk kita mengundang pakar tertentu. Uh, Misalnya kalau ini di Indonesia misalnya, ada profil-profilnya. Nah, oke kita back lagi. Nah, di samping itu Bapak Ibu juga bisa em, apa namanya melakukan menyimpan data dari Scopus ini dalam bentuk CSV. Mungkin kita mau menggunakan aplikasi lain ya, misalkan Host-Viewer untuk melakukan uh, systematic review atau bibliometric misalnya. Nah, itu bisa juga kita menggunakan database dari Scopus ini yang kita import gitu ya, kita ekspor untuk dimasukkan pada aplikasi tertentu.
Nah, di sini ada apa namanya ekspor. Ini ada export file, kemudian kita pilih CSV. Nah, kita bisa apa namanya memilih tag data apa yang kita butuhkan. Misalkan kalau untuk analisis coherent ya, topiknya, mesti kita harus ada keywordnya ya, ada keyword, mungkin abstrak, ada tentang, kemudian kita ekspor. Nah, ini dalam bentuk CSV. Nah, selain dalam bentuk CSV, kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk yang lain, misalkan list. Ini ya, kalau ini dalam bentuk CSV itu database Scopus. Kalau misalkan kita masukkan juga ke dalam bentuk list, misalnya dalam bentuk reference manager itu bisa pakai list. Ini tergantung pilihan kita. Misalkan mau ke reference manager ya, menteri, ketero, itu biasanya dalam bentuk file list. Kalau langsung CSV itu yang seperti Excel gitu ya, yang lebih jelas untuk bisa dipakai datanya. Dan sudah kita simpan dan simpan di lagu kita dan kita masukkan ke post viewer. Nah, eh, Bapak Ibu juga di sini ada pilihan-pilihan yang sebelum kita masukkan data itu di sini ada bisa kita pilihkan di sini misalkan kita pilih yang intensitasnya paling tinggi gitu ya atau sebaliknya itu. Jadi bisa dilakukan di sini mungkin kita memilih yang kemudian di ini masing-masing ada analisisnya. Di samping tadi kita sudah sampaikan analisis terkait perkembangan per tahun, kita juga ada di sini subject area. Nah, topik yang kita tusuk itu setidaknya di di apa namanya dikaji juga dalam dalam subjek apa saja gitu maksudnya mau apa saja di sini dibahas apa namanya dibuatkan analisisnya juga ternyata yang paling banyak di computer science misalnya ya tapi juga ada di engineering dan yang lainnya. Nah ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk uh, topik kita itu juga bisa dikaitkan dengan bidang yang lain dan mungkin yang banyak dikaji itu apa yang kemudian terkait dengan afiliasi misalnya. Nah, ini juga dijelaskan di sini afiliasi yang paling banyak membahas tentang topik ini dan sebaliknya. Kita juga bisa menggeser di sini misalkan bagaimana dengan afiliasi kita misalnya. Apakah ada kait topik itu? Kita juga bisa misalkan di sini kasih cek misalkan kita tidak ada ya. Bandingannya seperti itu. Bapak Ibu. Mohon maaf, sepertinya ini ada kendala dari ini nanti bisa kita kembangkan di sesi tanya jawab ya. Mungkin itu dulu pendapatan dari kami. Mbak Vita, mohon dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan Mbak Vita.
Baik, terima kasih kepada Ibu Umi Rodlia selaku narasumber kita pagi hari ini. Langsung saja, bagaimana jika kita buka sesi tanya jawab, nggih, Bu Umi? Saya bacakan pertanyaan yang sudah menunggu dari tadi, pesan dari Bapak Ibu sahabat perpustakaan. Mungkin yang di apa namanya chatbox, Bagaimana? yang di chatbox enak. Iya, di chatbox ini sudah ada banyak pertanyaan. Saya bacakan, saya rangkum, nggih. Jadi, kebanyakan Bapak Ibu sahabat perpustakaan ini kesusahan untuk login begitu. Bagaimana loginnya? Kemudian menggunakan email apa? Ada juga pertanyaan terkait email yang dimaksud Winsa ACID itu yang seperti apa? Seperti itu, Ibu. Monggo barangkali dijawab Oke. langsung. Baik, tadi terkait pertanyaan ini ada Bapak yang Pak Hasir ya. Jadi yang dimaksud dengan email domain Insa tentu email masing-masing ya, email pribadi ya. Email pribadi tetapi domainnya adalah Winsa. Jadi misalkan saya emailnya umirodia@winsa.ac.id. Maksudnya seperti itu. Jadi email masing-masing silakan buat akun dengan email masing-masing tetapi domainnya Winsa, bukan @yahoo.com, bukan @gmail.com gitu ya, bukan bukan itu maksudnya kan ada email @gmail. Nah, yang dimasukkan di sini Iya, Bu Mir. Apa sudah, nggih? satu memiliki hak memiliki email Winsa, email Winsa. Biasanya nim at nim dot student gitu ya. I mean at student ya. Nim at student dot winsa dot ac dot id. Biasanya kalau mahasiswa seperti itu. Nah, mungkin nanti dicoba dengan email itu, mungkin yang disiapkan atau disinau atau ini kan biasanya ada email itu coba diklik dan biasanya itu nim, ya nim mahasiswa itu, kemudian at student.winsa.ac.id biasanya seperti itu. Nah, nanti yang belum bisa akses atau belum memiliki emailnya, silakan ditanyakan ke bagian USTPD. Nah, registernya ini bisa dilakukan di luar kampus, bisa dilakukan di luar kampus, asalkan eh, register dengan Win dengan domain email dengan domain Winsa atau student bisa student.winsa.ac.id. Tuh. Baik, mungkin bisa diperjelas lagi, Bu Umi, barangkali masih ada yang belum paham. Untuk konfirmasi ke siapa ya, barangkali ada yang belum tahu atau baru tahu kalau setiap mahasiswa itu memiliki email dari kampus masing-masing. Kampus UINSA termasuk ini ya, yang utama. Jadi kalau yang belum tahu, kira-kira harus tanya ke siapa, Bu Mir? Baik, kalau untuk email biasanya itu sudah ada di masing-masing siakatnya. Nah, jika belum bisa diakses, untuk mahasiswa ya bisa menghubungi menghubungi masing-masing prodinya atau langsung ke Pusti PD karena eh, eh, maksudnya tidak ke perpustakaan ya kalau tentang emailnya. Tapi kalau sudah punya email domain Winsa tetapi belum bisa register atau belum bisa akses Scopus, nanti bisa menghubungi eh, apa namanya Winsa, bisa menghubungi perpustakaan, bisa ke Bu Desi atau ke saya untuk pembuatan akun di Scopus. Nah, tapi kalau untuk eh, kendala di emailnya sendiri, misalkan belum punya email Winsa, nah itu tentunya di STPD gitu ya, atau di akademiknya. Kalau sudah punya emailnya Winsa tetapi belum bisa register atau belum bisa akses, nah itu bisa menghubungi kami di perpustakaan.
Baik, terima kasih Ibu Umi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin bisa ditanyakan ke pihak prodi atau mungkin barangkali disarankan untuk langsung ke Pusti BD ya terkait email. Karena memang ketika masuk sudah menjadi mahasiswa, insya Allah sepertinya sudah mendapatkan email masing-masing dengan nama masing-masing, identitas masing-masing yang kemudian di belakangnya itu sepertinya ada pasti ada identitas Winsa seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu tanyakan di bagian pihak prodi. Kenapa? Karena memang Scopus ini juga dilanggan oleh Winsa seperti itu. Eh, ada pertanyaan lagi, Bumi, bagaimana dengan Ya, mahasiswa yang berada di luar Winsa? Apakah masih bisa untuk mengakses? Misal sudah daftar gitu, bisa bisa mengakses di dalam kampus, tapi ketika membutuhkan di luar kampus itu apakah masih bisa login atau mungkin bisa save yang sebelumnya pernah di-download atau bagaimana Bu Mir untuk mahasiswa atau sivitas akademika yang ingin mengakses kampus di luar kampus seperti itu? iya, sama seperti itu ya yang tadi disampaikan bahwa kalau di dalam kampus itu otomatis tanpa login pun sudah bisa akses. Tapi kalau di luar kampus, asalkan teman-teman sudah memiliki akunnya tadi, sudah membuat akun, sudah register, tentu bisa akses di luar kampus. Full aksesnya di luar kampus itu dengan login ya, dengan login dari akun yang sudah kita buat. Jadi bisa aja di luar kampus itu bisa diakses full. Baik, terima kasih Bu Mir. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain bisa langsung disampaikan atau mungkin bisa angkat tangan. Terkait dengan login sudah jelas nggih, Bapak Sinten yang tadi Bapak Hasir nggih dan juga sahabat perpustakaan Unsa yang lainnya. Kemudian ada ini ada pesan juga. Ya, eh, ada kritik dan pesan Bu Mir, kalau bisa perpustakaan Winsa selalu buka ya meskipun ada acara akademik. Oh, ini yang dimaksud perpustakaan pusat atau perpustakaan pasca nggih? Nggih, mungkin Bu Mir bisa memperjelas Bu. Ini ada kritik dan gimana? saran di paling atas nggih pesan dari Bapak Nurholis. Ya, tanya apa? Pesan Jika dari ada acara di perpus Insa jangan sampai perpus sering tutup gitu. perasaan kita tidak pernah tutup ya. Maaf, ini perpustakaan pusat. Insya Allah tidak pernah tutup walaupun ada kegiatan. Jadi kalaupun kita mengikuti apel atau upacara, tentu tetap ada bagian layanan di bagian sirkulasi, di bagian depan itu tetap ada, di administrasi itu tetap ada. Jadi walaupun teman-teman mengikuti apel di kampus 2 di Gunung Anyar misalnya, itu tetap ada yang bagian sirkulasi di depan gitu. Jadi kalau tidak hari libur, memang tanggal merah atau cuti bersama itu baru kita memang tutup gitu ya. Kalau memang jam kerja dan bahkan kalau Sabtu walaupun tidak jam kerja tetap buka dari Sabtu jam 8 sampai jam 4 itu tetap dibuka layanan gitu. Mungkin bisa open mic bagi Bapak yang menanyakan tentang jam kerja silakan. Apakah pernah Bapak ke perpustakaan kemudian kita tidak buka layanan gitu ya? Monggo disampaikan aja untuk bisa memberikan masukan bagi kami. Oke, terima kasih Bu Umi dan juga Pak Nurholis atas kritik dan sarannya. Alhamdulillah perpustakaan Winsa tidak pernah tutup, nggih. Kita buka selalu Senin sampai hari Sabtu. Kebetulan Sabtu kita tetap buka dari jam 8, pukul 8 hingga pukul 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang ingin ke perpustakaan saat tidak jam kuliah, nggih, kita buka hari Sabtu. Seperti itu. Kemudian untuk akses Scopus bagi yang bukan dari mahasiswa Winsa atau Sivitas Akademika Winsa, Bu Umi, bagaimana? Apakah bisa diperbolehkan atau bagaimana? Monggo, Bu Umi. Untuk dari luar UINSA, jika eh, sedang maksudnya berkunjung ke perpustakaan UINSA ya mungkin akan bisa mengakses ketika berkunjung di perpustakaan UINSA. Artinya kan kita juga menerima
tamu dari luar instansi, dari luar WINSA misalkan, tetapi berkunjung ke perpustakaan WINSA. Karena kalau yang akses di luar kampus hanya untuk email dengan domain eh, WINSA gitu. Jadi kalau teman-teman dari luar kampus WINSA yang berkunjung ke perpustakaan tentu kita mendapatkan akses ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Umir. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan bagaimana akses Scopus di UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama kali ini eh, di perpustakaan UINSA. Jadi Bapak Ibu, barangkali ada rekan kerja, teman atau keluarga yang ingin berkunjung di perpustakaan UINSA sangat diperbolehkan sekali. Kita menerima tamu juga yang bisa mengakses jurnal, e-book, termasuk Scopus ini jika Bapak Ibu berkunjung di perpustakaan UINSA, terutama untuk yang tamu, nggih, kita menyebutnya tamu seperti itu. Baik, Mbak Frida, Mbak Frida apakah bisa ini mengaktifkan eh, ini yang apa namanya yang di laptop pusat ini mungkin kita bisa paksakan untuk yang import ke host viewer-nya bagaimana Bu? bisa diaktifkan yang ini apa hostnya yang ke punya ke Mm-mm. laptopku. Saya Atas keluar nama? aja ya. Oh iya, sebentar. Sorry Pak Frida. Iya Bu, atas nama. Miradia. Oh iya, sebentar Bu. Oke, ada yang Ya, bertanya bagaimana? ketika download sering terjadi kegagalan. Mohon tipnya. Eh, Ini ada pertanyaan dari Ana Santika, Ibu. Ketika mendownload sering terjadi kegagalan. Mohon tipsnya. Oh, ada yang ditutup, ada dibuka mungkin ya. Monggo Bu Umir, bisa dijelaskan. ya, baik saya share kembali ya. Oke, misalkan ini karena tadi seperti yang kami jelaskan di karakteristik sumber elektronik ya, bahwa Scopus itu adalah indexing jurnal. Jadi eh, sebuah indexing itu tidak ditujukan pertama tujuannya bukan untuk menyediakan full text dari artikel itu, tetapi untuk datanya gitu ya, untuk profil dari artikelnya, profil dari pengarangnya, profil dari institusinya gitu ya. Nah, eh, kegagalan download itu biasanya karena memang mungkin artikel yang di kebetulan diinginkan itu belum kita langgan gitu ya. Dan publishernya itu belum kita langgan gitu, atau dia belum open access. Misalnya seperti ini ya, terkait Islamic Education ya. Ini kan ada 6.000 sekian temuannya. Nah, kebetulan kalau ini open access mungkin bisa dilanggan. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, kita coba klik di sini, kemudian kita download. Nah, kalau dia ini kan dari mana? Misalkan kebetulan itu dari Science Direct yang kita mungkin belum melanggan ya. Itu mohon maaf itu nantinya mungkin kita tidak bisa. Jadi memang tujuan dari Scopus ini bukan untuk download ininya ya, download artikelnya. Nah, sekali lagi kalau kebetulan kita melanggar, misalkan Springer, kemudian kebetulan yang kita cari itu artikelnya ada di Cambridge atau Wiley yang kebetulan kita langgan tentu bisa. Tapi kalau itu belum kita langgan, tetap tidak bisa, walaupun kita melanggan Scopusnya. Jadi tidak selalu hasil temuan ini itu kemudian em, apa namanya otomatis bisa kita download sampai full text-nya gitu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau untuk
ini ya, maksudnya untuk indexing ini memang bukan dimaksudkan untuk eh, full text artikelnya gitu. Nah, contoh misalkan ini kita cari tentang Islamic education ya, misalnya ini akan banyak 6.000 sekian. Kemudian kita filter ya, kita filter mungkin 5 tahun terakhir, 21, 22, 23, 24. Oke, kemudian limit tuh. Nah, kita akan coba simpan data ini untuk kita masukkan ke Post Viewer ya misalnya ya. Ini masih ada 2.000 lebih misalnya. Kita bisa persempit lagi misalnya khusus artikel. Khusus artikel saja, khusus ini bahasanya mungkin biar nggak ada Turki, nggak ada eh, apa gitu ya. Kita Inggris aja misalnya untuk biar mudah bacanya. Oke. Ada 1.400-an ini misalnya ya. Kemudian ini kita mau ekspor dengan file CSV. Kita coba penuhi metadatanya. Kita ekspor. Kita coba buka host viewer-nya. Oke, belum belum ini ya. Belum tampil ya. Nah, kemudian kita klik create map based on bibliography. Kemudian kita pilih ini form bibliography database ya, karena nanti dari Scopus. Kalau kita misalkan dari file list, kita pilih yang ini yang tengah ya, dari manajer. Misalkan kita import dari Zotero atau Mendeley, berarti kita pilih yang tengah. Karena ini dari database Scopus, tadi pakai CSV, kita pilih yang atas. Kemudian kita next, kita pilihnya Scopus, kita ambil filenya tadi disimpan di mana, kita coba. Ini kita pilih yang konkurs. Kalau kita mau meneliti kaitan antar topiknya, kita pilih yang konkurs. Tapi kalau kita mau menganalisis co-autornya, hubungan antara penulisnya, ya kita pilih yang atas. Kita coba ini dulu. Nah, persamaan keywordnya kalau kita lebih kecil, nanti ininya lebih banyak. Coba tiga. Itu ya. Nah, itu sih beberapa pilihannya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa di sini juga ada bagaimana jadi analisis ada berapa klaster gitu dari apa namanya ini berhubungan dengan apa saja misalkan dari epidemiologi ada women student education dan sebagainya. Oke. Juga bisa dianalisis mana yang paling baru, mutakhir dan sebagainya dan tingkat kejenuhan dari topik ini dilakukan. Oke, baik.
Baik, Bumi, apakah masih ada Baik, kendala atau sudah? cukup itu ada pertanyaan lagi, Bu Vida? Oh iya, terkait link absen, iya kami tidak menyediakan link absen karena memang ini kita sharing, ya, sharing secara santai. Kemudian rekaman rapat. Oh iya, jadi nanti akan kami share juga hasil diskusi pada pagi hari ini di YouTube Perpustakaan UINSA. Bisa di search Semawon bahwa di YouTube itu ada YouTube khusus milik Perpustakaan UINSA. Baik, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Bisa langsung bertanya kepada Bu Umil dan juga jika malu-malu atau lagi sibuk bisa tanya lewat meeting chat. Sudah nih. Berarti sudah jelas semua kiranya ya, bagaimana cara login Scopus yang sudah dilanggan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga bagaimana cara untuk memanfaatkannya, memanfaatkan database Scopus. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri sesi pada pagi hari ini, yakni hari Selasa, nggih. Kita ada 3 sesi hari Selasa ini. Kemudian besok ada 2 kali pertemuan di pagi dan siangnya untuk melanjutkan juga bagaimana dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini yang kemudian nanti akan dilanjut untuk memanfaatkan layanan-layanan lain yang diberikan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, Bu Umin mungkin ada sepatah 2 kata untuk mengakhiri sesi pagi hari ini. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan, monggo. Eh, Baik. Ya, mungkin kita perlu menegaskan kembali bahwa database Scopus ini dilanggan oleh perpustakaan tentunya agar dimanfaatkan dengan baik oleh situs akademika. Eh, yang perlu diingat bahwa di sini tentu kita bukan untuk menelusur apa referensinya ya, tapi untuk memberikan informasi ataupun inspirasi kita ketika kita mau melihat tren topik dan sebagainya. Kalau untuk mengakses referensi jurnalnya tentu kita melalui e-jurnal dan e-book yang juga sudah kita langgan seperti ada Springer, Cambridge, eh, dan lain sebagainya. Gitu sih, Bu. Baik, terima kasih Bu Umi Rodlia M. Hum. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang di-sharingkan ini ya pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai sivitas akademika UINESA bisa memanfaatkan untuk literatur maupun untuk bahan-bahan database nggih, untuk penelitian dan pengembangan literasi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu juga sahabat perpustakaan Winsa untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Saya sebagai eh, moderator pada pagi hari ini mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf Bu Umir. Terima kasih. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa hubungi WA Perpustakaan Winsa nggih atau sosial media Perpustakaan Indonesia ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok, dan juga Facebook. Kita selalu aktif. Eh, link alamat kita namanya @perpustakaan Winsa. Sebentar lagi kita akan ganti username. Kita akan ganti akun link juga. Perpustakaan Winsa Official. Tunggu rilisnya. Perpustakaan Baik, terima kasih. Indonesia di Score Official. Ya, Perpustakaan Indonesia Official akan segera rilis. Segala informasi tentang Perpustakaan Indonesia kami share di sosial media. Dan juga segala pertanyaan kita juga melayani nggih, di sosial media maupun di WhatsApp nggih. Ada WhatsApp juga. Baik Bapak Ibu, kita akhiri.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu Terima kasih semuanya. Bu Asmia, terima kasih. Ya Allah, kok